pengamatan kami yang awam tentang percandian, besar kemungkinan bahwa candi tersebut memang sengaja dibangun di daerah itu, entah pada waktu zaman kerajaan apa. Dari hasil ekskavasi yang telah dilakukan beberapa tahap, kita mendapatkan beberapa struktur bangunan yang kemudian kita akan mencoba untuk merekonstruksi bangunan apa itu. Kita ketahui bahwa pada bagian ini terdapat gundukan tanah yang setelah ekskavasi terdapat struktur boulder mengelilingi gundukan tersebut. Kemudian di bagian utaranya terdapat struktur batu yang berupa undakan, dan di tengah ada undakan untuk naik, dan di bagian sini terdapat struktur talut yang memisahkan antara halaman bagian selatan dan bagian utara. Dan di bagian utara ini kita temukan juga struktur berupa lantai-lantai batu yang merupakan bagian halaman sebelah utara, dan di tebing sebelah utara juga terdapat tatanan batu-batu kali. Tanpa mengenal lelah, masyarakat dan para arkeolog pun bahu-membahu untuk terus berjuang demi terungkapnya misteri Candi Sanggar. Hasil rekonstruksi kita mendapatkan bentuk berupa punden berundak dengan bagian utama, halaman utama terdapat bangunan induk, dan di halaman kedua ini kita menemukan lantai-lantai batu, dan ada bangunan berupa bangunan terbuka dengan batur dan atap yang disangga oleh tiang-tiang kayu. Selain dua halaman yang sudah kita temukan, kemungkinan masih terdapat satu halaman lagi, tapi bagian itu sudah tidak ditemukan. Bangunan punden berundak ini biasanya muncul pada masa akhir Majapahit, yaitu antara abad 14 sampai 15 Masehi. Bangunan ini berada di sebuah bukit kecil di lereng Gunung Bromo dengan orientasi ke arah puncak Gunung Bromo utara selatan. Orientasi ini merupakan orientasi ketonis, jadi orientasi ke arah alam. Candi bukan lagi berorientasi kepada arah mata angin atau yang sering disebut orientasi kosmis. Lalu, apa bedanya dengan candi-candi di Jawa Tengah? Candi Prambanan misalnya. Kalau candi-candi pada masa Jawa Tengah secara lengkap merupakan simbolisasi dari alam semesta. Candi terdiri dari atap, tubuh, dan kaki candi. Atap adalah tempat tinggal para dewa yang disebut Swarloka, dan tubuh candi adalah Dwarloka, tempat bertemunya manusia dengan dewa, dan kaki candi melambangkan Purloka atau tempat tinggal manusia. Sedangkan candi yang berupa punden berundak ini tidaklah lengkap, karena atap candi pada punden berundak ini sudah digantikan oleh gunung yang sesungguhnya, yaitu Gunung Bromo. Apalagi yang berhasil diungkap para arkeolog selain bentuk bangunan Candi Sanggar? Di samping temuan-temuan yang berupa struktur bangunan, ditemukan juga temuan artefaktual, antara lain umpak-umpak dari batu andesit, dan 3 diantaranya memuat angka tahun terbaca 1431 Saka atau 1509.
Temuan lain, sebuah batu andesit bertuliskan Candra Sengkala, terbaca rupa guna catur janma, berarti 1431 Saka atau 1509 Masehi. Juga sebuah batu andesit bertuliskan huruf dan bahasa Jawa kuno, terbaca pa, dra, 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 a, la, dra, la. Kata-kata itu belum diketahui apa artinya. Kemungkinan merupakan suatu mantra atau doa-doa pujian. Temuan lain, beberapa fragmen tembikar antara lain berupa cerat kendi, periuk, dan jambangan berukuran besar dengan hiasan motif Majapahit. Juga beberapa fragmen keramik Cina dan mata uang kepeng Cina. Memang tidak mudah untuk menuju dusun Wonogriya ini. Puncak bukit, lembah, dan ngarai haruslah dilalui. Namun kesulitan itu terbayar lunas oleh suasana dusun Wonogriya yang damai, elok, serta ramah tamah dan keceriaan warganya. Apa harapan masyarakat selanjutnya? Harapan kami sebagai warga desa Kusumaran ini dalam rangka untuk pelestarian budaya bangsa. Soalnya ini saya rasa ini ada kaitannya dengan cikal bakal khususnya warga desa Kusumaran ini. Demikian kelancangan kami mengetengahkan hal-hal yang sebenarnya bukan wewenang kami. Maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan perkenan. Penulis Soekarno, Kepala SD Bulu Kandang 2 Kecamatan Lumbang, tanggal 14 bulan 1 tahun 85. Akhirnya, perjuangan Balai Arkeologi Yogyakarta berbuah manis. Misteri Candi Sanggar pun terungkap. Candi Sanggar adalah bangunan punden berundak dengan latar belakang agama Hindu. Terdiri atas beberapa bangunan, induk, dan pendamping. Dua angka tahun yang berbeda pada prasasti yang ditemukan menunjukkan bahwa Candi Sanggar ini dibangun pada masa Majapahit melalui dua tahap, yaitu tahun 1345 Masehi pada masa Tribuana Tunggadewi dan tahun 1509 Masehi pada masa Girindrawardhana. Dan hebatnya lagi, Candi Sanggar merupakan satu-satunya candi yang ditemukan di lereng Gunung Bromo. Sebuah rumah dewa di lereng Bromo. Jangan diambil.